Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 3, kelompok pertama yang akan membahas penyusunan dokumen SJPH sesuai standar terbaru. Nah, sebelum kita menyelami lebih dalam, coba bayangkan kalau seluruh proses halal di perusahaan kita ibarat sebuah bangunan. Maka dokumen adalah fondasi utamanya. Tanpa dokumen yang tepat dan sesuai standar, semua upaya kita bisa goyah. Dalam bab ini kita akan memahami kenapa dokumen itu penting, bagaimana perannya dalam sistem jaminan produk halal, dan apa saja resiko jika dokumen tersebut tidak lengkap. Kita juga akan melihat aturan-aturan terbaru yang menjadi dasar hukumnya. Semua ini dirancang agar pelaku usaha bisa menyusun dokumen halal dengan cara yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diverifikasi secara transparan, seperti yang diharuskan oleh sistem SJPH. Yuk, kita pelajari bersama, mulai dari peran strategis dokumen, resiko jika tidak lengkap, hingga dasar regulasi yang wajib dipahami oleh setiap penyelia halal dan pelaku usaha. Peran strategis dokumen SJPH. Setelah kita mengetahui bahwa dokumen merupakan fondasi utama dalam sistem jaminan produk halal, sekarang kita bahas lebih dalam mengapa dokumen ini sangat strategis dan apa dasar hukumnya. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, ada 3 regulasi penting yang menjadi landasan wajibnya penyusunan dokumen SJPH. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur secara nasional mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal dan menegaskan bahwa pelaku usaha harus mampu membuktikan proses halalnya secara tertulis dan terdokumentasi. Yang kedua, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023. Aturan ini menetapkan secara lebih spesifik kriteria dan elemen yang wajib ada dalam sistem SJPH, termasuk tanggung jawab penyelia halal, pengawasan internal, hingga alur bahan baku dan distribusi. Tanpa mengacu pada kriteria ini, dokumen SJPH dianggap tidak memenuhi standar. Dan yang ketiga, SKKNI Nomor 21 Tahun 2022. Dokumen ini berisi standar kompetensi nasional, khususnya bagi penyelia halal. Artinya, dokumen SJPH juga harus menggambarkan bahwa pelaksana sistem ini memiliki kompetensi yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan 3 regulasi inilah, penyusunan dokumen SJPH menjadi bersifat wajib. Tidak hanya untuk pelaku usaha yang sedang mengajukan sertifikasi halal, tapi juga bagi mereka yang sudah bersertifikat namun ingin mempertahankan kehalalannya secara berkelanjutan. Tanpa dokumen, tidak ada bukti. Tanpa bukti, tidak ada jaminan. Dan tanpa jaminan, kepercayaan konsumen bisa hilang. Maka, mari kita pastikan bahwa dokumen SJPH yang disusun benar-benar sesuai dengan standar terbaru, terintegrasi dalam sistem perusahaan, dan bisa diverifikasi oleh auditor secara objektif. Risiko tanpa dokumen SJPH yang lengkap. Bayangkan jika suatu perusahaan sudah beroperasi, produknya sudah beredar di pasar, dan konsumen pun sudah mulai percaya bahwa produk itu halal. Tapi, tiba-tiba muncul pertanyaan, mana bukti tertulisnya? Nah, disinilah peran dokumen SJPH menjadi krusial. Tanpa dokumentasi yang lengkap, perusahaan menghadapi 3 risiko besar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gagal memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dokumen adalah fondasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Jika dokumen seperti manual SJPH, SOP, catatan pelatihan, hingga bukti audit internal tidak tersedia atau tidak lengkap, maka pelaku usaha otomatis tidak dapat memenuhi persyaratan dasar untuk lolos sertifikasi. Ingat, BPJPH dan auditor LPH menilai bukan hanya proses, tapi juga bukti tertulis yang bisa diverifikasi. Tanpa ini, permohonan sertifikat halal bisa langsung ditolak. Yang kedua, sulit membuktikan kepatuhan saat audit. Dokumen bukan hanya dibutuhkan saat awal pengajuan, tapi juga saat proses audit internal dan eksternal. Auditor akan menelusuri apakah prosedur halal benar-benar dijalankan. Kalau dokumentasinya tidak ada atau tidak sesuai kenyataan di lapangan, maka perusahaan akan kesulitan menjawab temuan audit dan bisa dikenakan status tidak patuh yang berisiko terhadap reputasi dan perpanjangan sertifikat. Dan yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Tanpa dokumentasi yang baik,
pelaku usaha bisa dinilai tidak profesional. Konsumen, mitra bisnis, bahkan pihak regulator akan mempertanyakan kredibilitas perusahaan. Sekali kepercayaan hilang, butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Dan ini sangat merugikan, apalagi di tengah pasar yang makin kompetitif dan konsumen yang makin sadar akan kehalalan. Jadi, bisa kita simpulkan, dokumentasi SJPH bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar menjadi benteng perlindungan bagi perusahaan dalam aspek hukum, audit, dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, menyusun dokumen SJPH dengan lengkap, akurat, dan sesuai standar adalah langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.